Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menayangkan sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas ilmu sosial budaya dasar. Mohon maaf sebelumnya bila nanti terdapat suara-suara di luar slide PowerPoint kami karena video ini dibuat dengan anggota kelompok kami yang berjauhan ya karena sistem pembelajaran daring atau online. Kelompok kami yang beranggotakan Syarul Muiz, Cynthia Mega, saya Aprerika Sagita, dan Priyo Budiarto. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai dampak masif korupsi. Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang terbilang sulit untuk diberantas. Hal ini disebabkan salah satunya adalah korban korupsi seringkali tidak merasa bahwa dia merupakan korban dari kejahatan ini. Korban kejahatan korupsi merupakan korban yang cenderung tidak langsung merasakan, namun akan terjadi kepada siapa saja secara acak di kemudian hari. Berbagai studi komprehensif mengenai berbagai dampak korupsi terhadap ekonomi serta variabel-variabelnya telah banyak dilakukan hingga saat ini. Dari hasil studi tersebut sangat jelas bahwa berbagai dampak negatif akibat korupsi. Korupsi sendiri itu memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dalam penelitian yang lebih elaboratif dilaporkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator fisik seperti kualitas jalan raya. Korupsi tidak hanya berdampak dalam satu aspek kehidupan saja. Korupsi telah menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan juga negara. Meluasnya praktek korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, lingkungan hidup yang rusak, serta citra pemerintahan yang buruk. Berdasarkan laporan Bank Dunia atau World Bank, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang utangnya parah, berpenghasilan rendah, dan termasuk dalam kategori negara miskin di dunia seperti negara Mali dan Ethiopia. Di sini kami akan membahas dampak korupsi di berbagai bidang. Yang pertama ada ekonomi, sosial, birokrasi, politik demokrasi, penegakan hukum, pertahanan keamanan, lingkungan, dan ketahanan budaya. Untuk yang dampak ekonomi, meningkatnya korupsi juga meningkatkan biaya barang dan juga jasa yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi. Bukannya memberikan nilai positif, misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, malah justru memberikan negatif value added bagi perekonomian secara umum. Misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke dalam kantong pribadi pejabat. Hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi, yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi sendiri juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi yang tidak efisien yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri dan juga pihak asing, PMDN dan juga PMA, yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi selain masalah stabilitas. Kondisi negara yang korup akan membuat perusahaan multinasional meninggalkannya, sebab investasi di negara yang korup akan merugikan dirinya sendiri karena memiliki biaya siluman yang tinggi. Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara akan menjadi suatu ancaman yang serius bagi investasi yang akan ditanam. Yang kedua, ada penurunan produktivitas. Dengan semakin lesunya investasi dan pertumbuhan ekonomi, maka tak dapat disanggah lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. Hal ini sering terjadi karena terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik untuk melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik dan usaha produktif baru
untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi berkendala karena tidak adanya investasi. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Korupsi sendiri menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek lain yang mana sabokan dan upah itu tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi yang korupsi akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi. Pada akhirnya, korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan juga jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan lain. Yang keempat, menurunkan pendapatan negara dari sektor pajak. Sebagian besar negara dunia mempunyai sistem pajak dan menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahannya dalam menyediakan barang dan juga jasa bagi publik. Sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang penting bagi suatu negara. Pajak sendiri berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat. Pajak juga sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat juga pada akhirnya. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertatuan satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan orang-orang miskin, yakni semakin mahalnya harga jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan juga sering terjadi pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin melalui pembatasan pembangunan yang secara tidak langsung dampak ini memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Praktek korupsi yang terjadi membuat terjadinya ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung pelaku-pelaku ekonomi akibat korupsi disebut high cost economy. Dari istilah pertama di atas, terlihat bahwa potensi korupsi akan sangat besar terjadi di negara-negara yang menerapkan kontrol pemerintah secara ketat dalam praktek perekonomian alias memiliki kekuatan monopoli yang besar karena rentan sekali terhadap penyalahgunaan. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini tentunya akan berimbas kepada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik karena harga-harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan wewenang yang mengarah ke korupsi. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Dijelaskan pula dalam catatan BPS bahwa jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401.000 orang, yaitu dari 10,67 juta orang pada Maret 2007 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017. Sedangkan di pedesaan, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 786.000 orang dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017. Sehingga saat ini persoalan kemiskinan di desa menjadi lebih kritikal dibandingkan kota. Walaupun tercatat mengesankan dalam 7 tahun berakhir, namun upaya pengentasan kemiskinan dirasakan lambat. Hal ini terjadi karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendanaan dan lembaga. Di samping itu juga kesulitan yang terjadi karena permasalahan kemiskinan itu sendiri, yang pada akhirnya masyarakat miskin sangat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan
Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan teknis dan pendanaan. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Harga pokok seperti beras, gula, minyak, susu, dan sebagainya saat ini sudah sangat tinggi. Kondisi ini mengakibatkan penderitaan dan khususnya bagi bayi dan anak-anak ketercukupan gizinya sangat kurang. Dan untuk mendapatkan bahan pokok ini, rakyat miskin harus mengalokasikan sejumlah besar pendapatan yang dimilikinya. Hal ini mengakibatkan rakyat miskin tidak bisa mengakses hal-hal lain dengan mudah seperti pendidikan anak, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan sebagainya. Rakyat miskin akan lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah, yang mana kondisi ini akan semakin menyudutkan rakyat miskin karena mengalami kebodohan dengan kondisi tidak sekolah, maka akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akhirnya menjadi sangat terbatas. Yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup seperti sekarang lingkaran setan. Meningkatnya angka kriminalisasi, dampak korupsi tidak diragukan lagi dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat melalui praktek korupsi, sindikat kejahatan atau penjahat perseorangan dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai organisasi negara dan mencapai kehormatan. Surjono Sukanto menyatakan bahwa penegakan hukum di suatu negara selain tergantungan dari hukum itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana dan prasarana juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Memang secara ideal angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat atau marginal deterrence. Kondisi ini hanya terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat sudah memandai. Runtuhnya otoritas pemerintah, matinya estetika sosial politik, banyak pejabat negara, wakil rakyat, atau petinggi partai politik yang tertangkap karena korupsi dan justru mereka tidak ada yang menunjukkan perasaan bersalah, malu ataupun jera di depan umum. Mereka bertindak seolah-olah selebritis dengan tetap melambaikan tangan dan tersenyum lebar seolah tidak pernah melakukan tindakan korupsi. Hal ini terjadi juga karena mereka menyangka bahwa mereka akan bebas dari tuduhan atau akan dengan mudah bebas dengan memberikan upeti kepada penegak hukum yang mengadilinya. Tidak efektifnya peraturan perundang-undangan. Secara umum, peraturan dan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Diharapkan dengan adanya peraturan dan perundang-undangan ini, berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dipecah dengan baik, jelas dan keadilan yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak. Sisi sebaliknya, aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan lahir dan tanpa adanya unsur pemihakan sering kali harus mengalahi integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau untuk memberikan kemenangan. Kondisi ini sudah semakin buruk dan merapat di aparat hukum yang ada di negeri ini, sehingga memunculkan anekdot di masyarakat bahwa hukum itu hanya berlaku bagi yang memiliki uang untuk menyuap, sedangkan sebaliknya, bagi yang tidak memiliki dan khususnya masyarakat miskin akan sangat jatuh dari payung hukum yang melindunginya. Birokrasi tidak efisien. Pada saat ini banyak sebenarnya
investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Namun untuk mendapatkan perizinan usaha dan investasi harus melakukan birokrasi yang panjang dan berbelit. Ada 10-15 prosedur meja yang harus dilewati dan ketidakjelasan waktu penyelesaian pengurus menjadi sangat rentan terhadap tindakan korupsi. Pada akhirnya, suap adalah jalan yang banyak ditempuh untuk itu. Itu hanya sekedar contoh birokrasi dalam pengurus izin usaha dan investasi. Bagaimana dengan yang lain? Seperti birokrasi politik dan sebaiknya. Birokrasi seharusnya berorientasi kepada masyarakat yang mengutamakan kepentingan rakyat. Apabila birokrasi masih mengedepankan kepentingan sendiri atau kelompok, maka tidak pernah ada jaminan bahwa birokrasi akan menjadi efisien. Dampak terhadap politik dan demokrasi. Munculnya kepemimpinan korup, hubungan transaksional sudah berjalan dari dulu yang pada akhirnya pun muncul pemimpinan yang korup juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan pimpinan dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut. Hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah, masyarakat akan semakin apatis dengan ada yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah. Apatisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang akan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih, dan adil. Sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia masih sangat mudah, walaupun kelihatannya stabil namun menyimpan berbagai kerentaan. Tersebarnya kekuasaan di tangan banyak orang ternyata telah dijadikan peluang bagi merajalelanya penyuapan. Reformasi yang dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat justru melibatkan pembukaan sejumlah fokus ekonomi bagi penyuapan yang dalam praktisnya melibatkan para broker bahkan menumbuhkan mafia. Menguatkan plutokrasi. Korupsi yang sudah menyandera pemerintah pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatkan plutokrasi karena sebagai orang atau perusahaan besar tadi telah melakukan transaksi dengan pemerintah sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi berkuasa atas pemerintah negara ini. Terlebih lagi perusahaan-perusahaan besar yang ada ternyata juga ada hubungannya dengan partai-partai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini. Bahkan menjadi ketua partainya, tak urung antara kepentingannya, partai dengan kepentingannya berusaha menjadi sangat ambigu. Hancurnya kedaulatan rakyat dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu, bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar. Sedangkan kalau kita memiliki sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik. Hal ini terjadi karena banyak anggapan bahwa partai lah bentuk representasi rakyat karena partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat. Sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negara dinikmati oleh partai rakyat. Dampak terhadap penegakan hukum, yang pertama, fungsi pemerintahan menjadi mandul. Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintahan untuk melakukan fungsi yang seharusnya.
Bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan, begitu juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan voternya, menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktek korupsi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Kondisi yang memprihatinkan ini ditengarai juga melibatkan sejumlah oknum bahkan mafia, seperti mafia hukum dan mafia anggaran. Sungguh situasi yang paradoks, padahal seharusnya suatu sistem hukum diciptakan oleh otoritas pemerintah atas dasar permusyawaratan kerakyatan, dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintah, government, hak mereka dapat dilindungi. Dengan demikian, pemerintah menciptakan kehidupan berbangsa serta bernegara. Selanjutnya, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Kita tahu sendiri, bangsa kita Indonesia adalah negara nomor 15 terluas di dunia, terdiri dari kepulauan, paling besar adalah perairan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau. Dengan bentuk negara kepulauan seperti ini, tentunya masalah kerawanan HAMKAM, pertahanan dan keamanan menjadi suatu yang sangat penting. Alat pertahanan dan SDM yang handal akan sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi HAMKAM yang kondusif. Berikutnya, lemahnya garis batas negara. Lemahnya garis batas negara Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan batas negara. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan menanggung tingginya biaya ekonomi, dan ini mengakibatkan kemiskinan. Hal ini akan semakin menimbulkan kerawanan pada perbatasan dan berakibat lemahnya garis batas negara. Berikutnya, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kondisi kemiskinan yang pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang sering kali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Korupsi, dampak terhadap kerusakan lingkungan jelas. Yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Dalam setiap tahunnya sampai tahun, Indonesia kehilangan hutan seluas 684.000 hektar akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan, dan alih fungsi hutan. Ini berdasarkan rilis Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang diambil dari data Global Forest Resource Assessment atau FRA, menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brasil. Berikutnya, menurunnya kualitas hidup manusia. Lingkungan hidup yang telah rusak bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global. Berikutnya, dampak terhadap ketahanan budaya dan religiusitas. Jelas ini, rusaknya cara berpikir logis. Budaya yang sudah lama mengakar di Indonesia yang muncul dari cara berpikir nenek moyang yang merupakan wujud kearifan lokal bisa dalam sekejap rusak dan hilang dari bumi yang dipijaknya. Hal ini bukan disebabkan karena tergerus oleh abad modern yang menawarkan hal-hal baru dalam kehidupan seperti teknologi, material, cara, peralatan, dan
pemikiran baru. Justru dengan munculnya abad modern, banyak hal yang bisa kita petik manfaatnya dalam mempertahankan kebudayaan. Justru pada saat ini, dengan maraknya globalisasi, justru nilai-nilai lokal menguat karena originalitasnya sebuah budaya dan tidak bisa disamaratakan ataupun digantikan dengan nilai-nilai yang ada di tempat lain. Memudarnya nilai budaya. Cara berpikir logis yang rusak pada akhirnya akan menggerus nilai-nilai budaya yang ada pada negeri ini. Maka tidak heran sekarang ini sudah mulai terlihat tanda-tanda kerusakan yang diakibatkan pada saat ini. Kita sering melihat bagaimana orang yang benar dan baik menjadi sangat sulit untuk menduduki posisi yang seharusnya dipegang, digantikan oleh orang-orang yang buruk dan busuk dalam berpikir dan bertindak. Menjadi orang baik dan benar menjadi salah dan aneh di tengah-tengah orang yang korup. Berikutnya, bergesernya religiusitas masyarakat. Korupsi dana haji yang melibatkan pentingnya dan pejabat tertinggi di Kementerian Agama juga meninggalkan situasi miris memilukan. Haji merupakan impian seluruh umat Muslim Indonesia selain sebagai bentuk pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Umat Muslim di Indonesia seumur hidup berusaha menabung dari sisa jerih payahnya untuk bisa berhaji, yang dilakukan dengan keikhlasan tiada batas hanya untuk bisa datang memenuhi undangan ke kota Tanah Suci Mekah. Pilih nih. Wes kan udah ngomong, Bapak. Ikut akrobe. Gimana ini piye pertama? Wes udah langsung dari pojok. Kita pernah gak? Gak. Era digital dan dampaknya pada penanggulangan korupsi. Meningkatnya kualitas kejahatan korupsi di sisi keterbukaan informasi. Teknologi digital ini menjadikan semuanya bisa dilakukan dengan transparan dalam satu sistem kerja dan keamanan, sehingga efektif dan efisien, menghilangkan potensi transaksional yang mengarahkan ke bentuk suap yang biasa terjadi pada sistem analog. Semua transaksi tercatat secara otomatis. Dengan asumsi ini, maka teknologi ini akan membawa angin segar bagi penegakan integritas. Teknologi digital sangat bisa untuk dijadikan alat untuk menciptakan kejahatan korupsi dengan pendekatan baru. Korupsi dengan teknologi digital dan informasi akan membawa kejahatan korupsi pada tingkat yang jauh lebih tinggi dan canggih. Korupsi dengan teknologi digital hanya akan bisa dilakukan oleh orang-orang atau bersekongkol dengan orang yang paham dengan teknologi ini, yang tentunya akan lebih sulit lagi dideteksi dan dipecahkan. Permisme akibat paparan informasi yang sangat tinggi di masyarakat akan mengakibatkan permisme masyarakat atas kejadian yang ada. Selain diakibatkan oleh berita bohong hoax yang meramaikan berita benar atas suatu kejadian, masyarakat juga dengan mudah mengalihkan topik pembicaraan yang lain, mungkin pada saat itu menjadi viral, sehingga kasus seharusnya masyarakat ikut peduli pada akhirnya akan ditinggalkan begitu saja dan lupa atas apa yang terjadi. Hoax, tantangan pemberantasan korupsi. Pada saat ini kalau kita membuka media sosial pasti akan berharap dengan berita bohong yang sangat sulit untuk dibedakan dengan berita yang benar, apalagi pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. 67 masyarakat awam yang masih minim literasi kondisi kebingungan masyarakat akan berita yang benar ini dengan mudah dimanfaatkan oleh beragam oknum termasuk koruptor untuk membangun opini masyarakat. Era digital dan peluang pada upaya pemberantasan korupsi. Dari sisi teknologi, pada era digital ini hampir setiap orang terbunuh dengan internet, dan hampir setiap orang mempunyai alat yang bisa terhubung dengan internet. Saat ini sekitar 140 juta
penduduk Indonesia mempunyai telepon genggam, handphone yang mana sebagian besar dari telepon genggam tersebut bisa digunakan untuk mengakses internet. Dari angka 147 juta tersebut, ada sekitar 50 juta orang atau nomor pengguna adalah pengguna media sosial aktif. Artinya kalau kita balikan tantangan era digital ini menjadi sebuah peluang, opportunity, maka akan ada 147 juta pengguna internet dan 53 juta pengguna media sosial yang bisa dipapar dengan informasi tentang pemberantasan korupsi dan sikap anti korupsi. Soal 1. Apakah Anda pernah mendengar mengenai kasus korupsi di daerah tinggal Anda? Jika pernah, coba paparkan kronologi terjadinya korupsi tersebut dan apa dampaknya bagi daerah Anda. 2. Di slide sebelumnya telah dipaparkan korupsi juga berdampak pada bidang budaya dan religiulitas. Menurut Anda, bagaimana bisa korupsi meretas bidang tersebut? Terima kasih kepada rekan-rekan online sekalian yang sudah menyempatkan untuk menonton video presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai operator mohon maaf sebesar-besarnya bila dalam video ini banyak kurangnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.